しっかり捕まってろ。ヒュー大キリ。 Hai, balik lagi di NWPP Plot. Setelah episode kemarin, kita mengetahui skill yang dimiliki oleh Millie yang bisa meramal masa depan. Lalu Shin yang membantu Lassia untuk mempelajari skill penyucian. Kali ini, petualangan apa lagi yang akan dihadapi oleh Shin? Ini dia alur cerita anime The New Gate episode 4. Wibu. Setelah menyelamatkan para prajurit, Seni menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuhan. Setelah itu, prajurit bercerita tentang sebulan belakangan ini banyak undead yang seharusnya tidak bisa keluar dari dataran hantu, banyak yang berkeliaran. Padahal mereka sudah mengerahkan pasukan elit, tapi mereka tetap saja merasa sulit mengalahkannya. Seni lalu pamit karena dia ingin memeriksa sekitar untuk memastikan tidak ada undead lagi yang tersisa. Saat sedang berkeliling, Seni teringat kembali surat yang dia terima dari Tiara mengenai Shin yang mencarinya. Dia terlihat tidak sabar ingin bertemu dengan Shin. Lalu di tempat lain, kelompok Shin bertemu dengan Skullface Jack. Yang akan menghadapinya adalah Wilhelm. Wilhelm lalu menyerang lebih dulu dan wush, dia berhasil mengalahkan Skullface Jack dengan mudah. Setelah itu, giliran Lassia yang akan menyelesaikannya. Tiba-tiba, tubuh Lassia bercahaya. Wilhelm sempat panik, tapi Shin menjelaskan jika itu efek yang akan terjadi jika Lassia sudah memenuhi syarat untuk mempelajari skill baru. Dia rupanya merasakan dalam pikirannya gambaran cara memakai skill penyucian. Ini artinya Lassia sudah bersiap menguasai skill penyucian. ともあれ、浄化習得成功だな。おめでとう。よくやった。ありがとうございます。 Tiba-tiba Shin mendengar sesuatu. Lalu mereka melihat ke atas. Sebuah cahaya hitam berkumpul menjadi satu. Wilhelm mengatakan jika itu adalah energi sihir yang menggerakkan undead, di mana sihir ini menghisap energi monster sampai tak berbentuk dan menghilang. Tiba-tiba, setelah energi sihir itu terkumpul, energi itu membentuk sebuah monster raksasa yang bernama Skullface Lord. Bahkan levelnya 804. Mereka sempat khawatir jika monster ini lepas, dia bisa menghancurkan satu negara. Tiba-tiba, Skullface Lord melompat ke atas. Dia memukul penghalang dengan sangat mudah. Ternyata, segel itu tidak cukup kuat untuk menahan monster ini. Lalu, monster itu melihat ke arah mereka dan kabur. Skullface Lord meraung keras. Raungan itu rupanya bertujuan untuk memanggil pasukan undead yang sangat banyak. Mereka terkepung. Wilhelm bilang mereka harus lari dari sini. Tapi Shin mengatakan dia akan tetap di sini. Lalu limit off. Boom! Shin membuka kekuatan sejatinya. Wilhelm terkejut dan heran melihat aura kekuatan Shin yang sangat kuat. Off. Shin berniat menghentikan para monster di sini sebelum mereka membuat kerusakan. Shin menyuruh Wilhelm untuk kembali ke kerajaan membawa Lassia dan Yuzuha. Lalu Shin memberikan peningkatan fisik pada Wilhelm agar dia bisa berlari dengan sangat cepat. Sebelum pergi, rupanya Yuzuha tidak mau pergi dari kepala Shin. Sepertinya Yuzuha ingin terus bersama Shin. Jadilah Yuzuha dan Shin tinggal di sana, sementara Wilhelm dan Lassia pergi setelah Shin membuka jalan untuk mereka menggunakan Lightning Bunker. 突破口を開く。ライトニングバンカー。 Sebelum kita lanjut, Mimin punya kabar gembira buat kamu yang suka banget sama anime Kaiju nomor 8. Karena NWPP Plot mengeluarkan kaos resmi dengan desain menawan. Tampak belakang menampilkan desain Kaiju nomor 8 yang tengah terikat rantai.
Ajib banget kalau dipakai sehari-hari. Apalagi dengan bahan Keten 24S, bikin nyaman saat dipakai. Dan kamu juga bisa dapat stiker gratis loh. Kalau kamu tertarik buat memiliki kaos ini, langsung aja cek di Shopee kita LWPP Store. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya giliran Shin. Shin mengeluarkan senjata, dia maju. Sebelum Shin memulai serangan, rupanya Yuzuha menyerang lebih dulu dengan semburan api biru kesukaan ibu-ibu. Wush. Bukannya berkurang, Skull Face Lord kembali meraung dan mendatangkan lebih banyak lagi pasukan. Selanjutnya giliran Shin. Dia membalikkan pedangnya dan menancapkannya ke tanah. Dan petir burung layang. しっかり捕まってろ。ヒュー大キル。 Dari kejauhan, rupanya Shini melihat serangan dari Shin. Meski dari serangan tadi banyak yang mati, tapi setelah melihat radar, buset, radarnya penuh warna merah semua. Tiba-tiba ada sebuah titik biru yang mendekat ke arah Shin. Shin menyadari siapa yang datang, lalu dia pergi menemuinya. Lalu disinilah momen yang kita tunggu. Akhirnya Shin bertemu dengan Shini. Belum sempat berbincang, pasukan Skullface datang ke arah mereka. Tapi Yuzuha turun dari kepala Shin dan membuat sebuah penghalang. Lalu, slep, Shini langsung memeluk Shin dengan erat. Shini mengingat jika ada yang harus dikatakan Shin. Shin sempat bingung apa yang dimaksud Shini. Lalu Shin teringat saat dia masih dalam game, dia sering mengatakan, "Aku pulang. Aku pulang." Benar saja, setelah mengatakan itu, Shini tampak bahagia menyambut Shin. Harus sekali bro. そっか。ただいま。おかえりなさい。 Tapi rupanya Yuzuha tak sanggup lagi menahan para undead itu. Ditambah Skull Face Lord telah tiba. Jadi agar bisa ngobrol lebih banyak, Shin dan Shini akan melakukan serangan besar untuk menyelesaikan semua ini. Setelah itu Shin dan Shini mengangkat tangan mereka lalu membaca sebuah mantra. 権限せよ。とこしえなる者よ。権限せよ。サンクチュアリ。 Lalu muncullah sebuah cahaya yang memancar ke langit dan berubah menjadi sebuah lingkaran sihir. Cahaya dari lingkaran sihir itu menetralisir para undead. Selain menetralisir undead, cahaya ini juga bisa menjadi penyembuh untuk makhluk hidup di sekitarnya. Itu terlihat dari Yuzuha yang tadinya kelelahan. Saat terkena cahaya ini, dia menjadi sehat lagi. Tersisa Skull Face Lord sendiri. Shin lalu mengeluarkan senjatanya dan melompat. Lalu Skull Face Lord ditebas sampai permata di perutnya hancur. Dan itulah akhir dari Skull Face Lord. Sebelum mati, Skull Face Lord berbicara tentang menginginkan kekuatan Shin. Shin terkejut karena baru pertama kali dia mendengar Skull Face berbicara. Jadi karena semuanya sudah selesai, Shin mengajak Shini untuk berbicara. Shin bercerita tentang saat dia mengalahkan bos terakhir waktu itu, di mana saat dia berhasil dan akan lockout, tiba-tiba sebuah pintu terbuka. Dia tersadar 500 tahun di masa depan. Shini lalu bercerita saat itu terjadi, semua karakter pendukung kehilangan tuan mereka. Tapi yang aneh, karakter pendukung tetap ada, padahal seharusnya mereka menghilang setelah para player lockout. Sebenarnya, pendamping Shin mencoba mencari Shin, tapi karena keadaan benua yang berubah, jadi mereka berpencar. Shin lalu meminta satu hal pada Shini. Dia meminta agar Shini berhenti memanggilnya tuan. Karena Shin merasa jika itu didengar orang lain akan menimbulkan keributan. Soalnya kan Shini di zaman ini sangat dihormati dan diagungkan. Apa kata orang kalau dia memanggil tuan kepada orang lain? では、お、なんて破壊力だ。 Shin meminta agar Shini memanggilnya dengan nama saja. Awalnya Shini ragu-ragu dan malu-malu, tapi dengan berat dia berusaha dan berhasil. Suasana menjadi canggung untuk Shini dan Shin. Shini bertanya,
apa yang akan dilakukan Shin selanjutnya. Shin bilang jika dia ingin mengunjungi lokasi sakral yang sudah dia baca sebelumnya di perpustakaan. Lalu Shin bertanya serius. Dia bertanya, jika Shin menemukan cara untuk pergi dari dunia ini, apakah dia akan pergi? Shin menjawab, iya. Sontak itu membuat Shin terlihat sedih. Meski dia sudah tahu Shin akan menjawab seperti itu. Kasihan Shin. Sepertinya berat jika ditinggalkan oleh ayang Shin. 帰ってしまわれるのですか? ああ、 Sekarang Shin yang bertanya soal apakah Shin mengingat tentang game itu. Bukan hanya mengingat, rupanya Shin mengingat semuanya dari awal mereka datang di dunia ini. Shin tidak mau melupakannya. Saat itu para karakter pendukung termasuk Shin tahu jika mereka akan menghilang jika player mereka lock out. Tapi mereka tidak mengatakannya untuk kelancaran misi Shin waktu itu. Obrolan mereka cukup lama sampai matahari akhirnya terbit. Sebelum kembali ke kuil bulan, Shin penasaran soal rubah Yuzuha. Shin bilang jika Yuzuha adalah elemental. Shin sudah menduganya karena dilihat dari ekornya. Dari ekornya, Shin bingung maksud dari Shin. Dan saat dilihat, benar saja ekor Yuzuha jadi 3. Bukan hanya itu, Yuzuha juga bisa berbicara. になってる。おはようシン。はあ、ちょっと待て、Ternyata itu adalah efek Skull Face Lord yang sudah dikalahkan. Lalu Shin meminta Yuzuha agar jangan bicara di depan orang lain dan dia harus menyembunyikan ekornya. Setelah ngobrolnya cukup, Shin ingin menyusul Wilhelm dan Lasia yang lari ke kota. Jangan sampai mereka bercerita soal apa yang terjadi barusan. Di tempat lain, Wilhelm menggendong Lasia. Dia berlari dengan cepat. Tapi tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Ternyata, yang datang adalah Shin dan Shini. Wilhelm kesal dan dia menuntut jawaban atas semua ini. 迎え撃つぞ。よ、ビルヘルム。 Di tempat lain, pasukan kerajaan tengah memeriksa bekas tempat pertarungan Shin dan Skull Face Lord. Mereka heran, siapa yang bisa melakukan hal semacam ini? Lalu, ditemukanlah pedang milik Shin yang sudah agak retak. Lalu mereka melihat ada tanda burung elang di gagang pedang itu. 折れないどころか刃こぼれしてなおこの威力。 Bahkan pedang itu, walaupun sudah tergores, tapi masih berfungsi. Dikatakan hanya ada satu pandai besi yang bisa membuat pedang sebagus ini. Dia adalah High Human. Dan episode ini pun selesai. Akhirnya Shin dan Shini bertemu setelah 500 tahun. Romantis banget sih. Apalagi saat Shini memeluk Shin karena rindu. Aduh, pengen dipeluk deh. Apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya ya? Jangan kelewatan ya. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan